Halo teman-teman hebat, siapa di sini yang pernah ketemu anak yang suka iseng? Atau mungkin pernah jadi korban keisengan teman? Nah, hari ini kita mau cerita tentang seorang anak bernama Riko. Riko ini terkenal di seluruh sekolah sebagai si raja iseng. Setiap hari, pasti ada saja ulahnya. Kadang dia menyembunyikan pensil teman, kadang dia teriak-teriak di perpustakaan. Pokoknya tingkahnya selalu bikin semua orang kesal. Anehnya, Riko justru merasa jadi yang paling keren karena ditakuti teman-temannya. Suatu hari, ada seorang teman kita bernama Siska. Siska ini anak yang pendiam dan sangat suka membuat prakarya. Saat jam istirahat tiba, Siska sedang asyik sekali menempel bintang-bintang kecil pada sebuah maket rumah pohon yang indah. Ini adalah tugas sekolah yang sangat penting baginya. Dari kejauhan, Riko melihat Siska yang sedang fokus. Tentu saja, jiwa iseng Riko langsung bergejolak. Dia merasa gatal kalau tidak mengganggu. Diam-diam, Riko mendekat ke meja Siska. Dia sudah punya rencana jahat, yaitu menumpahkan semua isi kotak pensilnya ke atas maket rumah pohon Siska yang cantik itu. Hih, jahat sekali ya. Tapi, sebelum Riko sempat melakukan kenakalannya itu, salah satu teman Siska, yaitu Budi, melihatnya. Awalnya Budi merasa takut, karena Riko kan galak. Tapi dia langsung teringat nasihat ibunya, kalau melihat sesuatu yang tidak benar, jangan diam saja. Budi berpikir cepat. Dia tahu kalau dia langsung menghampiri Riko, Riko pasti akan marah dan mungkin malah mendorongnya. Jadi, Budi punya ide yang lebih cerdas. Dengan cepat, Budi lari sekencang-kencangnya menuju kantor guru. Bu guru, bu guru, seru Budi dengan napas yang terengah-engah. Riko mau merusak maket Siska. Sementara itu di kelas, Riko yang merasa aman karena tidak ada yang melihat, mulai mengangkat kotak pensilnya tinggi-tinggi. Dia sudah siap menumpahkan semuanya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki cepat dari belakangnya. Itu Bu Guru. Riko kaget setengah mati. Karena panik, Riko mencoba kabur, tapi saking buru-burunya, kakinya malah tersandung tasnya sendiri yang tergeletak di lantai. Dan boom, Riko jatuh tersungkur persis di samping meja prakarya Siska. Kotak pensil yang dia pegang tidak jadi tumpah ke maket, melainkan justru mengenai sebuah stoples berisi lem cair yang ada di meja. Stoples itu pecah, dan lem cair yang super lengket itu tumpah. Kemana tumpahnya? Tepat ke atas kepala Riko. Lem itu mengalir dari rambutnya, turun ke wajah, sampai membasahi seragamnya. Aduh, wajah Riko kini dipenuhi lem yang lengket dan berantakan. Dia terlihat sangat menyedihkan dan malu, apalagi Bu Guru sudah berdiri tepat di sebelahnya dengan tatapan tegas. Maket Siska akhirnya selamat, semua berkat Budi yang berani melapor. Bu Guru kemudian membawa Riko ke kantor dan memanggil orang tuanya. Riko tidak hanya harus membersihkan semua kekacauan lem yang dia buat, tapi dia juga harus meminta maaf dengan tulus kepada Siska dan Budi di depan Bu Guru. Wajah Riko merah padam karena malu. Saat itu, dia akhirnya sadar, menjadi anak nakal itu sama sekali tidak keren, justru hanya membuat susah diri sendiri dan menyakiti perasaan teman. Nah, teman-teman hebat, dari kisah Riko tadi, kita bisa belajar hal yang sangat penting. Kalau kalian melihat ada teman yang diganggu, atau mungkin kalian sendiri yang diganggu oleh anak nakal, jangan pernah diam. Melapor itu bukan berarti mengadu atau cengeng, tapi melapor itu adalah sebuah tindakan berani untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Segera lapor ke guru di sekolah, atau cerita ke orang tua kalian di rumah ya. Mereka pasti akan mendengarkan dan membantu kalian. Ingat, kalian semua bisa menjadi pahlawan bagi teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya ya. Dadah.